Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini harga saham gabungan volatilitasnya cukup tinggi Pak Rio karena tadi sempat dibuka pergerakannya juga cukup naik signifikan di sesi pertama, kemudian lebih cenderung tertekan di perdagangan sesi kedua. Namun level 68 tampaknya masih mampu dipertahankan dengan melemah tipis hanya di 0,05% di sesi kedua hari ini. Analisis Anda? Ya, jadi dari sejak sesi sebelumnya kita bisa melihat bahwa indeks kita memang berada dalam range konsolidasi yang cukup lebar. Itu memang cukup lebar ya, batas bawah itu 6.550, batas atasnya itu di level 6.950. Jadi kita melihat dalam mungkin beberapa minggu depan, indeks kita masih akan berada dalam range tersebut. Dan kenaikan sehari 2 hari ini tertahan di level 6.800 karena memang secara teknikal dia tertahan di area EMA 50 dan EMA 100. Jadi selama indeks kita masih berada di bawah 6.900, kelihatannya indeks kita masih cenderung akan sideways pada Baik, proyeksi untuk minggu depan seperti apa Pak Rio? Mengingat Jumat malam nanti ini ada rilis data terbaru dari Amerika Serikat, terutama dari data PCE-nya, dari Personal Consumption Expenditure, dan ini juga merupakan salah satu acuan juga ini bagi The Fed untuk menentukan arah kebijakan moneter ke depannya. Ya, jadi kalau kita melihat dengan kondisi sekarang, terlihat sekali bahwa market kita tuh lebih ke strategi wait and see, Pak. Lebih ke wait and see, tidak begitu agresif dalam membeli saham ataupun juga menjual saham. Dan kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya ada beberapa saham-saham defensif pun yang menjadi saham consumer terutama ya, yang menjadi salah satu yang terlihat istilahnya diburu oleh market untuk mengantisipasi ketidakpastian yang mungkin akan dihadapi oleh pelaku pasar, Pak. Baik, sebelum kita membahas dari sisi saham konsumer, Pak Rio, hari ini merupakan hari terakhir perdagangan tampaknya di kuartal pertama di 2023. Bagaimana recap ataupun mungkin review Anda di sepanjang kuartal ketiga ini dari sisi performa indeks harga saham gabungan? Ya, jadi kalau kita lihat sejak awal Januari ya, Pak. Awal Januari memang indeks kita masih bisa dibilang masih negatif tipis ya. Jadi hingga mungkin sebulan ke depan kita masih ekspektasi indeksnya masih akan sideways, Pak. Dengan range 6.600 di bawah dan 6.900 di atas. Kelihatannya dalam bulan-bulan depan masih akan mengalami hal yang sama, sehingga strategi transaksi di pasar saham juga masih sama, lebih cocok untuk swing trading daripada buy and hold. Baik Pak Rio, apakah sentimen global masih akan membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan ke depan, kemudian juga rilis emiten dari kinerja 2022 sudah banyak yang keluar begitu, kemudian disambut juga dengan lanjutan dari dividen ini dari masing-masing emiten ini. Kemudian juga kinerja kuartal pertama di 2023 mungkin akan menjadi penyambung skenario selanjutnya. Ya, setuju sekali. Jadi dengan kondisi kalau saya melihat dari sisi teknikal, selama indeks kita memang masih berada di bawah indikator uptrend. Jadi sekarang ini indeks kita tuh berada di dalam range konsolidasi. Selama dia tidak bisa kembali ke atas level 7.000, indeks IHSG 7.000. Pada dasarnya kita melihat bahwa market kita masih lebih syarat ke wait and see dibandingkan bullish ataupun bearish. Saya nggak bilang bahwa indeks kita bearish, tapi indeks kita lebih ke sideways. Dan memang earning Q1 lalu pembagian sentimen tagihan dividen itu serta kita bisa melihat bahwa itu jadi salah satu tulang punggung indeks kita untuk bertahan di level kisaran 6.800-an. Jadi dengan earning yang sangat bagus, saya lihat indeks kita masih bisa bertahan dalam range yang relatif cukup sehat di 6.700 hingga 6.900.
Baik, dari proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan kita ke rotasi pergerakan sektoral. Pak Rio tadi pun juga sempat Anda singgung sebenarnya dari sektor konsumer dan kebetulan juga menjadi topik pilihan kami untuk perdagangan hari ini karena beberapa saham konsumer ini sudah merilis kinerja mereka full year di 2022. Rata-rata cenderung banyak yang mengalami penurunan, ada INDF, kemudian juga CBP begitu, kemudian juga dari konsumer produsen rokok, HMSP juga rilis kinerja mereka juga kurang begitu bagus, bahkan sahamnya hari ini juga mengalami pelemahan yang cukup dalam di atas 6% dan juga menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat capaian dari sektor konsumer di sepanjang 2022 dan sekaligus nanti proyeksi di 2023 dengan adanya momentum Ramadan dan Lebaran dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Ya, jadi kalau kita melihat pertama dari momentum lebaran, maka biasanya itu akan mendrive up penjualan di sektor konsumer, terutama di konsumer yang berhubungan dengan makanan, ya, kurang lebih seperti itu. Juga pakaian, seperti yang biasa kita tahu adalah contoh paling umum adalah beras. Nah, tapi memang sejak pandemi berlangsung 3 tahun terakhir ini, kita memang bisa melihat bahwa ini juga dinyatakan oleh para emiten tersebut bahwa pola belanja masyarakat itu sudah mulai sedikit bergeser dari yang tadinya mereka lebih cenderung tertarik dengan iklan dan brand-brand yang dikenal, tapi sekarang mereka lebih banyak ke marketplace, brand-brand yang baru dan ternyata sayangnya bukan produk dari brand-brand besar tersebut. Jadi kelihatannya tren ini masih akan cenderung berlangsung dan sektor consumer memang masih akan menghadapi tantangan untuk menghadapi hal-hal kompetisi tersebut. Tapi dengan sentimen Lebaran kita melihat bahwa sebenarnya ada 2, Pak. Satu, sentimen menjelang Hari Raya, Lebaran. Yang kedua adalah sentimen ketidakpastian terhadap bursa global. Itu membuat sebagian besar pelaku pasar juga menyisihkan portfolionya ke sektor-sektor defensif. Jadi bisa dilihat bahwa ICBP naik terus, lalu GGRN, HMSP, dan kita lihat itu trennya masih akan berlangsung. Oke, dari beberapa saham sektor konsumer, untuk posisi saat ini data terakhir dari penutupan perdagangan sesi kedua hari ini di kuartal pertama 2023, mana yang lebih Anda rekomendasikan? Terutama kalau kita lihat dari sisi teknikal, Pak Rio. Oke, jadi kalau secara sahamnya, maka kita melihat bahwa potensi ada di ICBP, lalu di HMSP, di GGRN, dan Mayora itu terlihat masih sangat solid pergerakan. Baik, kita ke ICBP terlebih dahulu, Pak Rio, secara teknikal bagaimana analisis dan rekomendasi Anda? 9975 penutupan hari ini. Ya, jadi ICBP ini sedang tertahan area resisten level 10.000, itu juga level psikologis. Tapi dengan melihat kondisi tren jangka panjang ICBP yang sudah positif, kita melihat momentum adalah penembusan resisten 10.000, maka jika itu terjadi, kita melihat tendensi bahwa ICBP bisa kembali ke level 11.000 sampai 11.500 di tahun 2020 itu, Pak. Baik. Dari ICBP kita bergeser ke produsen rokok ini HMSP. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, kinerja mereka juga kurang oke di sepanjang 2022. Ditutup di 1.125, melemah di 6,64% untuk HMSP. Rekomendasinya untuk perdagangan di pekan depan, Pak Rio? Oke, jadi untuk secara keuangan memang mereka tidak begitu bagus, tapi secara momentum di pasar mereka sebenarnya masih baik-baik aja. Koreksi yang terjadi di HMSP itu sebenarnya saham ini sedang menghadapi area resisten cukup kuat dari sejak tahun 2021 sampai 2022 itu di level 1.200. Jadi ini agak mirip. Jadi koreksi ini kelihatannya sentimen laporan keuangan yang kurang oke ditambah dengan sentimen teknikal yang mencapai resisten. Cuman selama HMSP ini bisa bertahan di level 1.100 pada dasarnya secara teknikal. Halo Pak Rio, suara Anda terputus-putus penerimaan di studio kami, Pak. Ya, HMSP ini melemah di 6,64% di 1.125. Pak Rio, bisa diulang kembali, Pak? Penerimaan suara Anda di studio kami terputus-putus, Pak Rio. Halo Pak Rio. Ya, tadi juga sudah disampaikan di 1.125, melemah di 6,64% pemirsa untuk HMSP. Saya akan coba kembali sapa Pak Rio. Pak Rio? Ya, jadi HMSP ini sebenarnya saya sampaikan tentang di atas 1.100 pada dasar. Halo? Ya, silakan dilanjutkan Pak Rio. Ya, oke Pak. Ya, jadi
Jadi selama HMSP walaupun berkoreksi selama dia berada di atas 1.100, secara teknikal saham ini masih uptrend, Ya. berbarengan juga dengan event dengan gudang garam. Baik, penutupan hari ini di 1125 melemah cukup dalam di 6,64%. Momentum tidak Pak untuk melakukan cicil beli terhadap MSP dengan koreksi dalam ini? Ya, jadi silakan dipantau level 1.100 jika tekanan jual mendekati area 1.100 sudah melemah, itu time to buy yang menarik di area support. Baik, rekomendasi selanjutnya untuk gudang garam, Pak? Ditutup di 26.000, melemah di 2,89% hari ini. Oke, jadi untuk gudang garam ini sangat menarik. Jadi kalau HMSP sudah cukup banyak naiknya, gudang garam baru memulai naik. Jadi rekan-rekan trader bisa melihat resisten gudang garam itu ada di level 27.300. Jadi dengan support di 24.500. Baik, analisis dari beberapa saham di sektor konsumer pemirsa ada ICBP, HMSP, kemudian juga gudang garam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan investor dan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa telah bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.